Kita adalah sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu. Kita mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita diraba. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini saya Abdul Latif bersama rekan saya dan juga Birotulailia akan melakukan diskusi mengenai apa itu bisnis, dan sekaligus kita akan mewawancarai seorang manajer dari PT Indofood. Dan lanjut saja ya, Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri, bisnis itu seperti apa, Mbak? Bisnis adalah suatu usaha atau kegiatan untuk memproduksi barang atau jasa dan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Oh, jadi seperti kalau menurut Mbak Desi seperti apa, Mbak? Bisnis itu sendiri, Mbak? Menurut saya, bisnis sendiri tidak jauh berbeda dari pendapatnya Mbak Lia. Bisnis adalah suatu usaha untuk memproduksi suatu barang atau jasa, tujuannya untuk memperoleh suatu keuntungan. Oh, jadi seperti itu ya pada intinya sebuah Sama, bisnis ya. itu ya. Oh, kok ini ngomong-ngomong anak-anak kok belum datang ya, Mbak? Iya, di sini kita tidak hanya bertiga, tetapi kita juga bersama rekan-rekan kami ya. Iya. Tentunya dari kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan ini sudah kayak hampir mau datang ini teman-temannya. Mari kita tunggu di sana. Mari. Kayaknya kita mau berdiskusi tentang bisnis ya. Lebih dalamnya apa itu bisnis. Jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet interview seperti apa ya kiranya bisnis yang dijalankan oleh Bapak Sofian. Selaku manajer PT Indofood ini. Halo. Hai. Baru datang. Tunggu ya. Ya. Nggak apa-apa. Mana yang lain? Yang lain? Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Ya udah kita tunggu. Kita tadi habis membicarakan tentang apa itu bisnis, dan kita rencananya sekarang kan mau interview Pak Sofian yang manajer PT Indofood itu loh. Tahu? Hai. Tahu. Hai. Maaf ya, kita terlambat. Iya. Yang udah nggak apa-apa, gimana? Langsung saja kita Biar tidak langsung kita langsung wawancara. Ayo, Kita berdua terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling satu pun kita tak berdaya. Kesenang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. gimana kabarnya? Iya. Iya, maaf sebelumnya mengganggu. Oh iya, nggak apa-apa. Kami dari manajemen bisnis pariwisata Politeknik di Banyuwangi akan melakukan diskusi wawancara mengenai apa arti bisnis itu sendiri lebih dalamnya.
Ini satu, ini semua satu teman-teman, satu teman. Iya, iya. Sebentar ya. Saya kawan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini tadi adalah seorang manajer dari PT Indofood. Mulai pertama kita buka. Dipersilakan kepada Abdul Rafiq. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ini saya mau bertanya, untuk gambaran dari bisnis atau usaha Bapak ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan lebih rinci lagi. Kalau gambaran bisnisnya ya. Jadi nggak ada semuanya. Yang bisnis yang saya geluti saat ini adalah perusahaan PT Indomarko Adi Prima. Ya, PT Indomarko Adi Prima adalah salah satu distributor terbesar di Indonesia yang mendistribusikan produk-produk dari PT Indofood Group Corporation. Jadi yang diproduksi oleh Indofood, distributornya adalah PT Indomarko Adi Prima. Ada selesai. Kemudian apa lagi? Ya itu tadi adalah gambaran mengenai perusahaan yang Bapak kelola, dan selanjutnya yang kedua Mas Agus. Ya, yang saya mau tanyakan itu Pak, berapa kira-kira omset yang dapat terjual dalam kurun waktu 1 bulan Pak? Omset keseluruhan produk itu ya, Iya. keseluruhan produk ya. Jadi kita produk Indofood ini kan cukup banyak sekali ya, cukup banyak sekali. Hampir mungkin setiap hari adik-adik ini temuin, ya pasti temuin produk-produk Indofood dan pasti dikonsumsi gitu ya harapannya. Dan jumlah itemnya keseluruhan itu ada berkisar antara 480 item. Dan yang eksis di masing-masing daerah itu antara 300 sampai 370 item dikonsumsinya. Ya, bayangkan kalau 370 item, jumlah populasi penduduk di Banyuwangi ini jumlah penduduknya ada berapa ya jumlahnya ya? Sehingga omset keseluruhan dalam 1 bulan itu kisaran antara 10 sampai 11 miliar. Itu dalam waktu 1 bulan ya Pak? 1 bulan. Gitu. Tinggal nanti kalikan setahunnya gitu deh. Oh ya, jadi penghasilannya dalam sebulan itu 10 sampai 11 miliar. 11 miliar. Oh, itu dalam 1 bulan saja. Dibayangkan kalau dalam setahun ya masih banyak kan. Nah, selanjutnya, iya. Nah, selanjutnya untuk Mbak Fitri dipersilakan. Saya akan bertanya, adakah strategi khusus untuk Bapak lakukan untuk memenangkan pasar? Strategi ya, strategi khusus. Jadi gini, untuk strategi kita pemasaran produk-produk Indofood ini, yang pertama itu adalah kita harus menguasai pasar. Ya, kondisi pasarnya itu kita kuasai dulu. Pengertiannya adalah produk-produk ini sejauh mana bisa diterima di konsumennya. Ya, kemudian persaingan dengan produk-produk yang lainnya kita harus kuasai dulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kedua adalah sumber daya manusianya. Ya, jadi sumber daya manusia ini berkaitan dengan produktivitasnya. Jadi kualitas kerja masing-masing orangnya itu penting, hasil bekerjanya juga itu penting. Maka perlu diadakan suatu pelatihan-pelatihan ataupun training, ya training, kemudian evaluasi kinerja dari masing-masing karyawan. Ya. Yang ketiga adalah kita perlu menguasai kompetitor produk, kekuatan kompetitor produk. Contoh seperti misalnya mie. Kalau mie ini kompetitornya kita punya Indomie dan Sarini. Kompetitornya ada Sedap, gitu ya. Pada saat Sedap ini lagi posisi pasarnya dia seperti apa program promosinya. Untuk membackup penjualan Sedap, maka kita ini kan perlu ada suatu support program supaya salesnya tetap eksis gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 ya Pak ya? Ya. Yang pertama tadi penguasaan pasar, yang kedua sumber daya produktivitas, sumber daya manusia dari manusianya sendiri. Iya. Kita kompetitif ya. Nah selanjutnya untuk Mbak Anita gitu.
Saya akan bertanya bagaimana apa saja keunggulan dari produk-produk Indofood ini dari produk lainnya. Keunggulan produk Indofood. Jadi kita tahu setiap kalau kita dengar iklannya Indofood ya, bahwa kita dengar produk Indofood itu produk kualitas dan bermutu. Ya, selalu begitu kan dalam iklannya Indofood pasti terakhirnya itu produk berkualitas dan bermutu. Itu menjadi suatu garansi. Menjadi suatu garansi bahwa produk yang diproduksi oleh Indofood itu pasti berkualitas dan bermutu. Ya. Jadi apa garansinya bahwa itu ada? Bahwa setiap di produk kita pasti ada di situ ada logo khusus produk itu quality. Kualitas bisa dilihat ya, produk kualitas. Nah, pada saat kita mau meluncurkan ataupun launching suatu produk ya, itu tidak sembarang kita keluar. Jadi harus melalui riset dulu. Risetnya itu kan ada riset konsumen, riset pasar gitu ya. Nah itu makanya kita bisa memberikan satu jaminan garansi bahwa produk Indofood itu produk berkualitas dan produk bermutu gitu ya. Berarti belum menjual diri saya dulu terus menghasilkan yang berkualitas gitu ya Pak ya. Nah selanjutnya Mas Fikri. Ya, pertanyaan dari saya Pak, bagaimana agar konsumen mengerti produk-produk dari perusahaan Bapak? Oh ya, bagus sebenarnya. Jadi ini yang saya harapkan pada saat kesempatan ini salah satu untuk kita edukasi nih. Jadi supaya adik-adik ini bisa tahu produk-produk Indofood ini kualitasnya seperti apa sih dengan produk lain kan salah satunya itu juga nih. Salah satunya ya. Jadi kita pertama adalah supaya ini kita tahu bahwa keberhasilan suatu produk ya pada saat kita mau mengeluarkan suatu produk supaya produk ini berhasil diterima oleh konsumen kemudian penjualan ini bisa sukses itu ada 3 hal ya supaya ada 3 hal. Yang pertama adalah kualitas produk ya, pertama kualitas produk. Yang kedua adalah harga, ya, harga yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga adalah program promosi, ya. Jadi itu yang membuat suatu produk itu akan berhasil di pasar. Jadi kalau produk itu kita menerbitkan atau memproduksi suatu produk harus ada mencakup 3 kategori tadi, ya. Produknya berkualitas, harganya kompetitif. Yang ketiga support promosinya. Iklan ya. Iklan. Promosi ini banyak variasinya. Ada yang iklan TV kalau duitnya kuat, ya. Tapi kalau misalnya produk kita home industry misalnya ya, home industry tidak perlu disupport di promosi radio, tapi kita perlu edukasi kepada konsumen. Dengan cara kita kan suka lihat ada icip-icip di supermarket, gitu kan, pernah lihat ya. Ada suatu di pasar-pasar kita dikasih sampling, gitu kan. Itu salah satu bentuk kita menunjukkan bahwa ini produk kita. Orang kalau misalnya suruh langsung beli, pasti mikir, jadi produk apa kita nggak kenal. Tapi kalau dikasih pasti diterima kan? Iya. Nah itu jadi di sampling dulu dikasih, suruh coba. Kemudian setelah sudah coba, baru kita buktikan ibu dibeli coba ibu. Jangan usah banyak-banyak gitu ya. Nah harganya supaya terjangkau oleh konsumen itu. Harganya, kenapa saya tentukan harga tadi? Harganya pada saat kita keluarkan suatu mie itu harga di pasaran misalnya sekarang 1.000, 2.000 ya gitu ya, 2.000. Kita terbitkan suatu mie merek ayam, rasa ayam, gitu. Harganya 2.500. Pada saat dia dikasih konsumen itu dikasih cicip dia mau nggak bayar. Pas dia suruh beli, ini harganya 2.500. Yang lain saya beli toko sana cuma 2.000, nggak beli produk itu. Ya, paham ya? Jadi harga itu sangat menentukan dengan harga pasar. Ya. Kemudian promosi tadi sudah ya. Kemudian harga itu tadi ya, supaya harga itu sama dengan di pasar. Kemudian kualitas produk. Pada saat sudah dikasih contoh, dibeli, dicoba ya. Kemudian disuruh beli, dia beli karena sama harganya 2.000 gitu. Sudah beli nih. Ya. Berarti kan barang sudah terjual ya. Kita sudah laku istilahnya jualan kita nih ya. Tetapi kita kan berharap orang itu akan beli lagi. Supaya bulan berikutnya penjualannya tetap naik. Pada saat produknya ini nggak kualitas, dicoba di rumah, rasanya tuh nggak enak. Gitu. Beda dari yang dicoba. Iya, udah dicoba kok nggak enak rasanya ya.
Nah, berarti kan kualitas produk tadi yang tidak bermutu, sehingga dia tidak akan beli lagi. Cukup sekali beli sudah. Bulan pertama penjualan bagus, tetapi pada saat nanti repeat order namanya bulan kedua, orang tidak akan mau beli lagi. Sehingga produk itu hanya awalnya saja dia drive-nya bagus, keduanya turun. Makanya banyak sekali orang perusahaan gitu. Pertama dia orang nyoba dulu nih, waduh kayaknya semangat nih usaha nih kan, dagangan dulu semangat laku gitu. Pada saat nanti berikutnya kok nggak ada yang beli ya dagangan kita gitu kan. Nah, hati-hati. Pada seperti itu berarti kita harus evaluasi kualitas produk dan harga. Ya, seperti itu. Jadi pada kita mau usaha bisnis nih, ini saya memberikan suatu pemahaman tidak hanya posisi produk saya, tetapi paling tidak ada satu gambaran dari adik-adik ini bagaimana sih cara berbisnis itu, kan begitu. Jadi pada saat pengen nanti usaha saya memproduksi suatu makanan, nah 3 poin itulah yang harus menjadi pegangan kita. Ya, paham ya? Ya, berarti 3 poin. Yang pertama tadi kualitas produk ya, yang kedua harga di pasar ya, yang ketiga adalah iklan ya, promosi. Masalah sosial media kan sekarang banyak ya Pak, ada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu apakah dari Indofood sendiri mengincar untuk memasukkan promosinya ke sosial media itu atau seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi perkembangan sosial media dan teknologi IT ini sangat mendukung sekali terhadap perkembangan marketing industri, marketing hampir semua jenis marketing, baik itu makanan, properti, elektronik, itu sangat mendukung sekali. Nah, kita manfaatkan itu. Pada saat Anda coba buka Facebook atau buka Google, pasti sebelah kanan itu ada layar produk-produk yang muncul. Nah, itu kesempatan oleh pihak provider memanfaatkan ke kita untuk biaya iklan. Nah, kita pasang iklan di sana itu biaya juga, bayar. Nah, itu salah satu efektivitas untuk program promosi juga dari situ. Gitu. Pada saat buka Google, buka Facebook sekarang sudah ada lagi iklan kan? Ya. Buka Yahoo juga ada iklan sekarang ya. Banyak beberapa buka sosial media itu sudah muncul iklan gitu. Nah, itu salah satu untuk sarana untuk beriklan, dan Anda bisa menciptakan bentuk-bentuk iklan seperti itu kerjasama dengan pengusaha-pengusaha. Bikin suatu semacam, ini kan banyak model-modelnya IT ini ya, canggih. Manfaatkan itu untuk bisa merangkul iklan gitu. Itu maksudnya. Berarti nilainya sangat positif sekali ya Pak ya. Makanya sosial media itu tidak semuanya negatif, bagaimana kita memanfaatkannya ya. Nah, banyak sekarang ini orang kaya-kaya hanya karena dia punya blog, kemudian dia punya produk dimasukkan pada blog itu gitu ya, nanti dapat fee dari situ. Itu salah satu bentuk promosi. Jadi Anda bisa menciptakan suatu semacam lembaga atau apa ya, mulai 2-3 orang menciptakan produk-produk dimasukkan pada blog, nanti kan dibuka orang pasti itu kan, gitu ya. Nah, lama-lama kan sudah terdaftar, tapi kalau terdaftar ya, kalau yang tidak terdaftar ya tidak dapat. Jadi Anda harus daftar dulu gitu. Itu bisa sebagai sarana program promosinya dari produsen-produsen gitu. Jadi peluang-peluang usaha itu cukup besar sebetulnya. Cukup besar ya. Iya. Selanjutnya untuk Mbak Riri sendiri gimana? Ini Pak, saya akan menanyakan sudah berapa lama Bapak menggeluti bisnis ini? Oh iya. Untuk usaha bisnis PT Indomarko, khususnya Indomarko ini cukup lama sudah. Kalau PT Indomarko-nya ya cukup lama. Dari saya sendiri masuk ke Indomarko ini dari 93. Ya, saya masuk ke dunia bisnis distribusi ini tahun 93 sampai 2014. Tidak pernah pindah. Nah, tinggal nanti ditotal aja berapa tahun itu. Nah, Indomarko saya masuk 93 itu, Indomarko sudah hampir 10 tahun kurang lebih 5 sampai 7 tahun lah sebelum saya masuk itu sudah ada. Gitu. Jadi nanti tinggal hitung aja angkanya. Saya tidak memberikan suatu total biar Anda nanti berpikir sendiri aja. Sudah lama ya Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk Mas Bagus sendiri gimana?
Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak sendiri menyikapi tentang permintaan pasar yang naik turun? Belum naik turun ya. Jadi pertama, kondisi pasar itu memang di dunia bisnis distributor maupun di bidang usaha apa saja pasti permintaan pasar itu naik turun, itu sudah pasti. Dan konsekuensi itu harus kita terima, harus kita siap menghadapi itu gitu ya. Harus siap. Pada saat kita mau mulai masuk ke dunia bisnis, siap dengan kondisi itu gitu. Apalagi sekarang dolar lagi naik gitu ya. Otomatis orang bisnis lokal lagi turun. Tapi kalau bisnis ekspor lagi maju gitu ya. Nah, untuk antisipasi itu pertama tadi kita harus benar-benar menguasai pasar itu tadi. Ya, penguasaan pasar yang pertama. Jadi yang kedua adalah produk-produk yang kita tadi sekitar ada 400-300, kita bikin suatu simplifikasi atau pemetaan. Ya, pemetaan. Jadi artinya pemetaan itu dari sekitar 300 kalau misalnya ya, 300 item barang, itu yang paling lakunya ada berapa? Di Pareto, di simplifikasi atau di pemetaan, di kelompok-kelompokan lah tadi ya. Kelompokannya paling lakunya ini ada 100. Kemudian yang setengah lakunya lagi ada 100. Yang berikutnya lagi misalnya ada yang tengah kebutuhannya hanya sesaat saja gitu ya. Nah, untuk permintaan yang kadang-kadang tinggi, kita siapkan pada barang yang sering paling laku. Artinya kalau barang paling laku itu kan paling yang sering dibutuhkan orang. Ya, walaupun kondisinya lagi turun, tapi orang akan belinya itu gitu ya, pembelinya. Nah itu tolong artinya buffer stoknya, persediaan stoknya itu kita tinggikan untuk yang item-item paling laku tadi, yang kategori 1, kategori 2, kategori 3 tadi ya. Nah itu ya kita buffer stoknya di gudang itu siapkan lebih banyak itu untuk antisipasi penjualan tinggi. Kemudian yang kategori 2 ini cukup stoknya nggak usah terlalu banyak gitu. Kategori 3 untuk kebutuhan saat ini berarti stoknya juga lebih sedikit lagi gitu. Pada saat kita antisipasi kebutuhan tinggi, tiba-tiba pada kita siapkan tinggi, kondisi pasar turun, kan begitu ya, stok udah siap nih, tiba kondisi pasar turun gitu, otomatis stok yang pas moving yang paling laku kategori 1 ini juga nggak keluar kan. Nah itu kita support dengan program promosi. Jadi program promosi tadi tidak mengikat kepada produk baru saja. Produk yang sudah eksis, produk yang sudah berjalan pun, itu kita harus support program promosi. Jadi promosi itu sifatnya kita lihat kondisi di pasar. Misalnya kita mau ibaratnya mau nembak suatu burung, kalau misalnya burungnya burung besar, kita pelurunya tapi harus lebih tinggal, ngukurnya lebih kuat ya. Tapi kalau burung kecil kita jangan pakai bom. Gitu ya. Nah, lihat sasarannya dulu gitu, sasarannya. Itu sama dengan kita program promosi. Pada saat kita mau tujuannya ngangkat salesnya supaya lagi kondisi lesu pasar, ngangkat sales apa, seberapa kuat pasarnya nih? Ya, kondisi pasar ini lemahnya seperti apa? Misalnya lemahnya nih, daya belinya masyarakatnya lagi menurun karena panennya lagi nggak jadi kan begitu ya. Nah, konsumen ini lebih butuhnya mana? Kebutuhan lebih butuh pasti dia ibu-ibu itu belinya apa? Minyak, kemudian apalagi garam, kebutuhan dapur ya. Nah itu yang kita kasih iming-iming hadiah, kasih support hadiah ya. Ibu-ibu pasti akan tertarik dengan hadiah gitu. Support seperti itu. Saya beli 2 gratis 1. Nah itu. Atau lebih umumnya pilih cantik. Nah betul. Hadiah. Itu kan hadiah-hadiah itu untuk produk-produk yang sudah eksis, yang sudah berjalan. Cuma kondisi pasarnya lagi lesu, kita support dengan program itu naik lagi. Seperti itu. Ya, terus selanjutnya Mbak Arum. Iya Bapak, yang ingin saya tanyakan, harapan Bapak untuk kedepannya itu bagaimana? Harapannya ya. Jadi gini, saya sangat berharap sekali pada momen kesempatan hari ini ya, dengan adik-adik bisa ketemu saya ini, sekaligus saya mengharapkan kepada memberikan suatu edukasi kepada teman-teman yang lain ya, bahwa biasakanlah kita itu konsumsi produk lokal ya, produk lokal, biasakan. Jadi kita jangan terlalu gengsi dengan produk-produk lokal. Kenapa? Supaya produsen-produsen
lokal Indonesia ini maju, gitu ya. Kemudian kalau kita sering konsumsi produk luar, bagaimana kita bisa maju produksi lokalnya? Nah, tujuannya adalah harapan saya itu supaya generasi muda ini menjadi budaya untuk konsumsi produk lokal, produk nasional. Itu harapannya. Jadi supaya pengusaha lokalnya maju gitu. Itu. Dan perlu diedukasi kepada teman yang lain ya, generasi muda itu. Itu harapannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya disambung lagi nanti. Ya. Kita jeda sebentar dulu. Oh iya. Tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku... Baik, masih bersama kami di sini, dan setelah jeda yang tadi kita akan melanjutkan pertanyaan karena kita masih memiliki banyak pertanyaan ya tentunya untuk ini. Lanjut ke Mas Yaiz. Ya, terima kasih. Oh ya Bapak, apakah selama perjalanan bisnis Bapak pernah terjadi sebuah kegagalan? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi kegagalan tersebut? Oh ya, baik, terima kasih. Ini sebagai untuk evaluasi dari kami bahwa kegagalan itu jangan sesuatu terus menjadi jual buat kita. Semua bisnis usaha pasti ada turunnya ya. Kegagalan itu semuanya ada, tapi seberapa besar kegagalan diukur daripada kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Itu ya. Nah, pada saat kita seperti PT Indomarko ini juga kegagalannya kalau perusahaan besar itu tidak begitu kelihatan kegagalannya, tetapi kasus per kasus ya pasti ada kegagalannya ya. Nah, untuk kita antisipasi kegagalan ya itu terus kembali kepada yang pertama saya katakan aset terbesar daripada sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia, karyawan. Ya, jadi karyawan itu merupakan aset terbesar daripada suatu perusahaan. Ya, jadi sumber daya manusianya yang benar-benar kita harus dibina. Pada saat kita ada suatu kegagalan suatu produk, meluncurkan suatu produk itu dianggap gagal, ya, kita akan lihat coba kemampuan daripada sumber daya manusianya untuk mendistribusikan, untuk menjual itu semangatnya seperti apa. Ya, pembinaan seperti tadi. Jadi yang pertama adalah tetap kembali kepada sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah kita harus evaluasi kinerja, evaluasi daripada sebuah kegagalan. Pada saat kita jualan, meluncurkan suatu produk penjualan, kita evaluasi kekurangan kitanya itu di mana, kalau bisa gagal, di mana titik lemahnya, gitu ya. Itu perlu. Jadi evaluasi, sekali lagi setiap hal ya, itu perlu kita lakukan evaluasi. Pada saat kita di bidang studi, contoh misalnya ya, mendapat nilainya nggak bagus, kita evaluasi, itu penting. Kita mendistribusikan suatu produk gagal, kita evaluasi di mana kegagalannya. Produk tadi memenuhi 3 kriteria enggak? Kita evaluasi. Oh, berarti kita harganya tidak tepat waktu kita menentukan harga. Harganya sudah tepat, mungkin pasarnya, promosinya kita kurang, gitu. Itu perlu evaluasi ya. Jadi untuk kita supaya bangkit lagi dari suatu kegagalan, itu tadi ya, sumber daya manusianya itu benar-benar kita coba ditingkatkan lagi kualitasnya, kemudian evaluasi, ya. Setelahnya evaluasi sudah ketemu penyakitnya, berarti gitu ya, dari hasil evaluasi, oh kita masalahnya di harga, gitu. Berarti kita bikin support harganya mungkin diturunkan, atau tadi program promosi kita jalankan, gitu.
Tetapi ibaratnya kita pakai evaluasi dulu. Pada saat kita datang ke suatu dokter, kita sakit gitu ya, suatu kegagalan itu yang sakit ya, sama dokter kan dievaluasi itu. Itu bentuk evaluasi menurut saya itu. Di mana titik masalahnya, di mana penyakitnya. Ketemu penyakitnya, baru kasih obat ya. Nah kita sama. Kita evaluasi permasalahannya di mana, tahu permasalahannya, baru kita kasih obat. Bentuknya apa Pak? Solusinya. Bisa program promosinya, bisa juga kualitas sumber daya manusianya kurang semangatnya nih. Pada kita menjual, ya kita bikin suatu training obatnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kegagalan di setiap perusahaan itu pasti ada ya. Nah, untuk mengatasinya harus mengevaluasi tadi, terus meningkatkan SDM-nya juga, dan langkah terakhir adalah mempromosikan. Nah, dan kita tidak perlu takut kan sebenarnya untuk sebuah kegagalan, karena itu jalan menuju kesuksesan kita lagi seperti itu. Jadi jelas sekali. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk Mas Imam sendiri bagaimana? Saya di sini ingin menanyakan ya Pak, untuk modalnya sendiri seperti apa? Oh iya. Untuk permodalan, karena kita ini perusahaan persero ya, PT kan persero terbatas. Jadi semua modal adalah sumbernya dari pemegang saham. Ya, jadi pemegang saham, permodalan semuanya. Apalagi Indomarko ini sudah go public. Jadi karyawan sendiri juga kita bisa punya saham, gitu. Jadi kita bisa punya saham di perusahaan kalau perusahaan sudah go public. Jadi semua permodalan itu adalah pemegang saham sumbernya, ya. Jadi sumbernya dari pemegang saham. Ya. Selanjutnya, apa ada yang lagi mau ditanyakan? Ya Bapak, saya ingin bertanya bagaimana, kan ini PT Indomarko ya? Tentunya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana agar produk dari PT Indomarko sendiri bisa diterima oleh masyarakat yang susah dijangkau, daerah yang susah dijangkau? Ya, betul. Jadi kita PT Indomarko ini, saya lihat lagi bahwa kita ada perusahaan distributor. Distributor itu adalah distribusi, gitu ya. Distribusi dari produsen pabrik ke konsumen. Nah, distribusinya Indomarko ini sudah menjangkau pada level tingkat bawah, tingkat konsumen. Jadi tidak lagi kita distribusinya dari pabrik, kemudian Indomarko, kemudian kita ke agen. Enggak. Indomarko kita sudah sampai mendistribusikan kepada tingkat level bawah. Jadi warung-warung yang di pinggiran rumahan begini, warung-warung yang di pinggir jalan, itu semua kita terjangkau. Kemudian yang pedesaan pedalaman pun kita ada namanya kanvas rural. Kanvas rural itu ada suatu salesman yang dalam satu mobil box, yaitu ya bawa barang, dia jalan sampai ke ujung pedalaman. Ada yang pernah ke Sukamading? Oh iya. Iya pernah. Nah, Sukamading itu kan jalan ke depan ujung gitu ya. Nah mobil kita tuh nyampe sampai ke dalam situ untuk mendistribusikan produk itu sampai pada pedalaman-pedalaman itu. Jadi jadi semuanya sangat mudah terjangkau ya, karena sudah dikenali oleh masyarakat luas tentunya. Sudah bisa menikmati produk. Iya, karena jaringan distribusi kita punya salesman, ada salesman ekon yang dia langsung order ke supermarket, ke toko. Ada salesman kanvas. Ya seperti tadi, kanvas rural itu sudah menjangkau ke tingkat yang paling terjauh, daerah rural, daerah pedalaman itu. Kalau daerah urban itu kan daerah perkotaan ini ya, itu pasti dia belajarnya ke supermarket. Tapi kalau daerah rural pedalaman itu kan ke warung-warung perumahan gitu ya. Nah kita sudah sampai menjangkau ke dalam situ. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Roke. Pertanyaan dari saya Pak, dan bagaimanakah kiat-kiat untuk memulai usaha untuk bisnis seperti kita sebagai pemula, untuk memulai usaha itu seperti apa Pak? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk memulai suatu bisnis bagi pemula? Bagus, ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa pada anda generasi muda ini jangan ragu-ragu untuk berbisnis. Ya. Intinya itu kita orang pengen satu mimpi, ya. Ingat bahwa kita itu punya mimpi dulu. Kalau kita pengen suatu berhasilan, kita punya mimpi dulu. Pertama kita punya mimpi, kita bayangkan kita pengen usaha, gitu ya. Mimpinya kita ini pengen jadi pengusaha, gitu ya. Nah, sudah kita punya mimpi, untuk merealisasikan sebuah mimpi itu, ya kita ada suatu keberanian. Jadi ada seorang pesan, Pak, saya ini nggak punya modal lah, saya nggak punya jaringan.
itu sebenarnya bukan suatu modal utama, bukan. Tapi kita harus punya mimpi dulu. Setelah kita udah punya mimpi, kita punya keberanian untuk mencoba. Walaupun kita punya modal sedikit, kita berani untuk mencoba memulai dengan hal yang kecil, itu pasti bisa. Jadi harus kita berani mencoba. Kemudian sudah kita berani mencoba, kita jalan, baru kita bangun jaringan. Ya, bangun jaringan. Ini bisnis apa aja? Kita mau buka toko, mau buka apa, jaringan itu sangat perlu. Karena sebagai itu aset, gitu ya. Utamanya itu. Jadi kita harus bermimpi dulu mau usaha apa, lalu kita akan mendapatkan jaringan-jaringan itu ya. Iya. Keberanian kita untuk bisa ya. merealisasikan. Tapi kalau kita punya mimpi, banyak mimpi ya, terus tapi nggak berani. Kebanyakan mimpi nanti kita. Iya. Iya. Nah itu tadi diskusi mengenai produk Indofood oleh Bapak Sofyan, dan kurang lebihnya kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, oh, tapi tak bisa apa-apa. Sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu ku tak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Bentuknya mungkin tak semua bisa bersatu.